Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Petang. Jumlah sampah yang dihasilkan akibat pandemi menunjukkan lonjakan angka yang signifikan, terutama sampah medis. Pada kondisi normal, sampah medis hanya dihasilkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Namun dengan kondisi saat ini, tak terelakkan rumah tangga juga turut menyumbang sampah medis. Berdasarkan data April 2020 hingga Januari 2021 yang dihimpun oleh Dinas Lingkungan Hidup, tercatat bahwa Jakarta menghasilkan sebanyak 12.785 ton sampah medis. Sekitar 1,5 ton sampah dihasilkan dari sampah masker rumah tangga. Bila pembuangannya tidak dilakukan dengan manajemen yang tepat, alih-alih segera pulih dari pandemi, kita malah dihadapkan dengan masalah baru. Oleh karena itu, pengelolaan sampah medis yang aman dan benar menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat, dari pemerintah hingga individu. Lalu bagaimana cara agar dapat mengelola sampah dengan baik dan benar? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Petang. Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung dengan kami Mas Sano selaku founder dan CEO dari Waste for Change. Selamat petang Mas Sano. Selamat petang Mbak Nindita. Iya, Mas Sano, apakah benar di saat pandemi seperti ini lonjakan sampah medis itu meningkat dengan tajam, Mas? Ya, sangat benar sekali Mbak. Bayangkan sebelum ada pandemi, kita kan sehari-hari tidak pakai masker. Betul. Nah, pada saat ada pandemi seperti ini, karena kita dihimbau dan diatur, diwajibkan untuk pakai masker, banyak sekali masyarakat yang menggunakan masker sekali pakai. Nah, karena sekali pakai, ujung-ujungnya dibuang Mbak, dibuang sembarangan. Nah, di sektor persampahan, ini adalah salah satu jenis sampah yang melonjak drastis sekali pada saat pandemi. Dan sangat mudah bisa terlihat di keseharian kita. Betul, Mbak? Oke. Baik, lalu Mas, di masa pandemi seperti ini, bagaimana cara yang betul dalam mengelola sampah yang baik, Mas? Sebenarnya, tanpa ada pandemi, kita punya kewajiban untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah itu perlu dipilah berbasis jenisnya, organik, ada anorganik, kemudian ada juga yang disebut dengan limbah atau sampah B3. Nah, limbah medis atau bekas masker ini masuk ke kategori limbah B3, bahan beracun dan berbahaya. Seharusnya ini juga dipilah dan dipisahkan, Mbak. Kalau kami menyarankan, ini dipisahkan. Sebelum dipisahkan, yang pertama harus didisinfeksi dulu, antara dicuci pakai air sabun atau disemprot pakai disinfektan. Lalu dia digunting masker sekali pakai ini, lalu kemudian dipisahkan ke satu kantong tertentu, misalkan warna merah, lalu diberi label, diberi tulisan limbah medis, supaya petugas pengangkut sampah jadi tahu Mbak, bahwasanya ini adalah bagian dari sampah yang beracun. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, jika tadi Mas Sano bilang bahwa harus sampah medis itu dipisahkan ya Mas ya, dan diberikan label. Apakah para tukang sampah atau para pekerja sampah mengetahui bahwa memang hal tersebut harus dipisahkan dari sampah non-organik dan organik lainnya, Mas? Begini, sistem persampahan di Indonesia ini masih bisa dibilang amat sangat konvensional sekali. Kebetulan hari ini, sebelum saya interview ini, saya hari ini lagi dinas di lapangan, lagi tugas di lapangan. Nah, saya mau memperlihatkan nih kepada penonton, kepada teman-teman gitu ya, bahwasanya situasi persampahan itu salah satu kondisinya seperti ini Mbak, nih lihat sendiri nih. Jadi ini adalah tempat penampungan sampah sementara. Mbak bisa bayangkan betapa sistem kita berantakan dan ngawurnya seperti ini. Bahkan kita bisa lihat nih, ya zaman dulu nggak ada, sekarang gampang sekali kita mau menemukan masker nih, contoh nih, masker gitu ya. Sangat mudah sekali untuk ditemukan masker-masker ini di tempat sampah. Dan ini kan kita tidak tahu apakah ini orangnya yang negatif atau positif. Kita kan tidak tahu yang pakai itu lagi negatif, positif atau tidak, kan kita nggak tahu. Betul. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali sebenarnya. Nah, kalau tadi setelah kita pisah, kemudian ada label atau ditulis limbah medis B3, minimal pengangkut sampahnya lebih bisa berhati-hati. Apakah sistem di Indonesia lebih baik pada saat petugas sampahnya sudah tahu? Belum tentu juga, Mbak. Tapi minimal dia jadi tahu dan bisa menghindari hal tersebut. Dan tadi saya lihat juga pas Mas Sano
memperlihatkan gambar di TPS sementara tersebut ya Mas. Masih bisa dilihat bahwa masyarakat masih belum mengerti bagaimana cara membuang sampah masker dengan baik dan benar. Buktinya tadi saya lihat tidak digunting ya Mas dan tidak dicopot talinya ya Mas. Jadi masih Enggak, salah Mbak, sama sebetulnya sekali. ya. Masih parah sekali, masih sangat dicampur. Ini kan bukti pada kenyataan gitu ya, masyarakat Indonesia ini masih belum mengikuti aturan, masih belum betul-betul tertib terhadap tanggung jawabnya dan juga kewajibannya. Di sisi lain, ini juga menunjukkan pemerintah masih punya PR besar, Mbak. Persis seperti ngatasin pandemi. Pandemi ini kan sebenarnya butuh kehadiran pemerintah untuk membangun sistem dan kemudian menegakkan aturan. Di sektor persampahan pun sama. Jadi limbah medis itu berantakan sekali di lapangan sekarang. Dan ini sangat berbahaya. Saya mengasosiasikan gini, Mbak. Bu teman-teman yang bekerja di sektor kesehatan, itu kita lindungi pakai semua alat pelindung diri dan segala macam untuk menghindari adanya potensi penularan dan lain-lain. Tetapi di bagian belakang kipernya ini petugas persampahan. Itu kebobolan kalau kita tidak lindungi. Kalau masker-masker ini dibuang sembarangan, itu membuat rentan sekali petugas persampahan jadi terkena COVID gitu loh. Jadi ini harus menjadi perhatian pemerintah. Sektor persampahan di masa pandemi harus jelas dan tegas. Oke, baik. Mas, lalu untuk sampah medis, Mas, khususnya masker, apakah masker bisa didaur ulang atau membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa terurai atau justru seperti plastik, Mas, yang tidak bisa terurai lama sekali? Sebenarnya masker sekali pakai ini banyaknya dia menggunakan bahan polietilen, Mbak. Jadi artinya menggunakan jenis plastik juga, gitu ya. Maka dia sebenarnya bisa didaur ulang. Bahkan sekarang udah ada teman-teman dari LIPI yang melakukan penelitian. Pada saat masker-masker ini dikumpulkan, kemudian diberikan disinfeksi, lalu bisa didaur ulang menjadi biji plastik kembali. Dan dimanfaatkan untuk barang-barang lainnya seperti ember dan lain-lain. Nah, proses daur ulang itu memiliki tingkat panas atau melelehkan atau mendidihkan plastik menjadi titik yang sangat cair gitu ya, sehingga semua virus dan bakteri juga akan mati pada saat prosesnya. Jadi sebenarnya masker masih punya potensi untuk didaur ulang asalkan treatment sebelum kita membuang itu sudah dicuci pakai air sabun, kemudian sudah disinfeksi, kemudian dipisahkan. Itu syarat utamanya. Oke. Lalu sejauh ini, Mas, tempat untuk melakukan daur ulang plastik ataupun masker apakah sudah disediakan oleh pemerintah sejauh ini? Masih sangat terbatas, Mbak. Baru inisiatif LIPI. LIPI itu kan lembaga penelitian, artinya statusnya masih status di level penelitian. Padahal masalahnya itu real, nyata, jumlahnya banyak banget. Jadi tidak bisa sekedar diteliti, tetapi kita perlu action real, nyata, konkret. Ini harus diapain supaya kemudian tidak kemudian terbuang ke sungai. Ini Mbak kalau bisa lihat ini deket banget sama sungai, sebelahan banget sama sungai. Kalau kena angin, ya ini akan langsung masuk ke sungai nih gitu loh. Ini kan sungai sebelahnya nih. Jadi kalau misalkan kena angin ya masuk ke sungai kan, mencemari sungai dan lain-lain dan sangat berbahaya gitu. Jadi ini perlu kehadiran pemerintah dan perlu kesadaran masyarakat. Oke, lalu bagaimana dengan sampah medis yang ada di rumah sakit, Mas? Apakah mereka mempunyai tempat pembakaran atau tempat daur ulang tersendiri? Karena mengingat bahwa sampah medis kan memang sebelumnya dihasilkan oleh fasilitas kesehatan atau rumah sakit, Mas. Ya, kalau di rumah sakit, sebenarnya sudah punya aturan yang tegas, yang disebut dengan pengelolaan limbah B3. Jadi, semua limbah-limbah B3 di rumah sakit itu tidak boleh sembarangan. Mereka punya kewajiban menunjukkan manifest atau surat bukti bahwasanya sampahnya sudah dikelola secara bertanggung jawab. Dan tidak semua rumah sakit punya alat pembakar sendiri, tetapi mereka bisa kerjasama dengan transporter B3 dan juga pengelola atau pengolah limbah B3. Jadi mereka menunjuk pihak ketiga yang memiliki izin. Itu sistemnya jauh lebih ketat, penegakan hukumnya jauh lebih ketat dibanding yang di level masyarakat. Jadi saya pikir kalau di level rumah sakit seharusnya jauh lebih aman. Oke, berarti seluruh rumah sakit di Indonesia harusnya sudah wajib bekerja sama atau setidaknya mempunyai tempat pembakaran ya Mas ya sejauh ini? Ya, harus memiliki atau menunjuk mitra pihak ketiga yang punya izin untuk mengelola limbah B3.
Apakah sejauh ini jasa yang menyediakan jasa pembakaran atau jasa untuk daur ulang itu sudah banyak, Mas? Karena mengingat jumlah rumah sakit di Indonesia juga sangat banyak. Nah, antara kebutuhan dengan kemampuan memang masih belum sebanding, Mbak. Justru teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mereka mendorong makin banyaknya para pengusaha dan investor untuk kemudian masuk ke sektor pengolahan sampah dan juga pengolahan limbah B3. Karena kebutuhan pengolahan B3 di Indonesia masih sangat besar dibandingkan kemampuan existing saat ini. Bahkan teman-teman dari Bappenas dan KLHK bersama-sama sedang menggodok adanya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, untuk melakukan lelang pengolahan limbah B3 di wilayah Sumatera dan di wilayah Sulawesi. Sedang dalam proses ini, Mbak. Oke, berarti bisa kita katakan bahwa pemerintah sekarang sedang concern ya, Mas. Jadi ini salah satu concern pemerintah dalam menekan sampah medis dan sampah organik maupun non-organik ya, Mas? Ya, kalau saya bilang pemerintah yang saat ini betul-betul sedang giat-giatnya dan serius untuk mengatasi permasalahan sampah. Memang membutuhkan waktu dan membutuhkan sumber daya untuk mengatasi permasalahan yang sangat kompleks dan sudah dibiarkan puluhan tahun seperti ini. Oke, berarti apakah ada kasus di mana bahwa rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak membuang sampah medis mereka dengan benar, Mas, sejauh ini? Masih ada oknumnya, Mbak. Bisa dicek di Google, di internet gitu ya. Masih ada oknum-oknum yang bandel, baik rumah sakitnya atau pihak ketiganya. Ini membuktikan masyarakat dan juga pemerintah perlu sekali untuk menjadi pengawas yang ketat dan baik dan disiplin di lapangan supaya mampu mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum pengelolaan limbah B3 yang sembarangan. Masih ada oknum-oknumnya yang bandel. Berarti apakah diberikan sanksi, Mas, kepada rumah sakit yang tidak membuang sampah medis dengan benar sejauh ini? Oh, tentu saja. Kalau ketahuan buktinya, ketahuan semuanya, maka rumah sakit pasti akan kena sanksi yang sangat tegas dan jelas. Karena di KLHK sudah ada Gakum, penegak hukum di provinsi dan di pemerintah daerah, sekaligus teman-teman dari kepolisian itu sangat ketat kalau kita bicara limbah B3, itu ketat sekali. Lalu apakah sama ketatnya dengan sekarang, Mas? Karena kan masa pandemi ini kan sampah medis dari rumah tangga kan juga sangat banyak. Apakah pemberlakuan sanksi dan peraturan-peraturan juga akan diberlakukan untuk sampah-sampah rumah tangga, Mas? Nah, kalau sampah rumah tangga ini yang masih menjadi isu, Mbak. Karena jumlah rumah tangga jauh lebih banyak dibanding jumlah rumah sakit. Betul. Metode pengawasannya harus lebih masif. Jadi memang di Indonesia ini masih sangat dibutuhkan reformasi tata kelola persampahan. 1, penegakan hukum yang masif dan disiplin. 2, kemitraan yang jelas. 3, mekanisme pembiayaan yang layak dan berkeadilan. Nah, 3 fundamental ini perlu bersama-sama kita wujudkan di Indonesia ini. Oke. Baik, Mas Ano, kita akan jeda sebentar ya, Mas ya. Pemirsa, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, saat ini kami masih terhubung dengan Muhammad Bijaksana Junerosano selaku founder dan CEO dari Waste for Change. Mas Ano, kita lanjutkan lagi diskusi kita di petang hari ini, Mas. Siap. Standby. Oke, Mas. Saya ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya kita cara menekan sampah medis di saat pandemi? Karena mengingatkan anjuran dari WHO itu untuk menggunakan masker lapis, Mas. 1 masker medis dan 1 masker non-medis. Bagaimana caranya, Mas? Ya, kalau saya sebagai salah satu aktivis lingkungan gitu ya, saya menggunakan masker sekali pakai di dalam, ini kan pakai 2 nih, ada yang kain dan ada yang masker medis di dalamnya. Betul. Nah, masker medis di dalamnya ini, saya coba pakai tidak cuma sekali. Jadi saya coba cuci, kemudian saya jemur, kemudian saya pakai maksimal 3 kali lah. Sebelum akhirnya ya saya harus buang. Tetapi kan yang paling penting adalah bagaimana treatment kita membuangnya. Dan saya sudah berupaya untuk, biasanya kalau orang sekali pakai langsung buang, saya minimal pakainya 3 kali. Karena saya cuci dulu, saya jemur, saya pakai yang baru. Nanti yang kering saya pakai lagi gitu. Itu upaya untuk kemudian menekan 1/3 kan. Jadinya kita bisa hemat 30%. Oke, berarti itu sebenarnya masih boleh ya, Mas ya, dilakukan seperti itu ya, Mas ya. Kita mencuci terlebih dahulu masker medis kita, lalu kita saat kering kita boleh menggunakannya lagi hingga 3 kali.
Ingat Mbak Ninditya, saya bilang bahwa saya sebagai aktivis lingkungan, bukan sebagai dokter ya. Kalau sebagai dokter mungkin dokter harus mengklarifikasi apakah yang saya lakukan ini salah atau tidak. Tetapi kalau saya lihat pada saat masker ini saya cuci dan saya keringkan, minimal dia kemudian bersih kembali dan saya pakai lagi dan saya pakainya tetap double, gitu ya. Dan saya masih lihat, saya masih pakai face shield nih. Artinya ada 3 lapis, ada 3 layer face shield, masker kain dan masker medis yang telah saya cuci dan saya keringkan. Nah, upaya inilah untuk mengurangi jumlah masker medis sekali pakai terlalu banyak dipakai. Yang kedua tadi, treatment cara buangnya harus betul-betul tepat. Oke, dan sejauh ini kan Mas di masa pandemi, apalagi pemberlakuan PPKM darurat dan PSBB tahun lalu, pembelian online ini kan meningkat drastis, Mas. Nah, otomatis sampah plastik dan sampah kardus otomatis juga meningkat. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ini, Mas? Ya sebenarnya Mbak, sampah plastik dan sampah kardus ini sebisa mungkin ya memang kita hindari ya. Artinya kita bisa memilih marketplace atau online store yang menyediakan alternatif packaging, menyediakan alternatif cara mengirim barang. Tapi kalaupun nggak ada, saran kami adalah tolong dipilah, kemudian teman-teman mendaftarkan diri untuk menjadi nasabah bank sampah. Di Indonesia udah ada 9.000 bank sampah tersebar di Indonesia. Kalaupun nggak ada bank sampah, teman-teman biasanya di depan rumahnya ada orang yang teriak-teriak, rongsok, rongsok. Nah, itu pun senang kardus, senang plastik. Kalaupun nggak ada tukang rongsok, coba lihat sepanjang dari rumah ke tempat kerja atau ke tempat belanja, ada tukang loak tidak? Ada tempat mangkalnya pemulung tidak? Nah, drop ke sana. Karena plastik, kardus, segala macam masih bisa didaur ulang. Artinya bukan sampah, jangan dicampur. Di Indonesia itu, 82% masyarakat Indonesia itu nyampur sampahnya di sumber. Jadi kertas, plastik dicampur dengan bumbu batagor, sisa sate gitu. Jadinya nggak bisa didaur ulang. Makanya wajib memilah sampah sejak dari rumah, wajib. Oke, dan sejauh ini apakah sudah banyak dari warga Indonesia yang join atau bergabung dengan bank sampah tersebut, Mas? Sebenarnya dibanding dengan total populasi dan penduduk, saya pikir masih mungkin 10%, 15% ya. Artinya PR-nya masih banyak sekali untuk semua rumah tangga itu proaktif kemudian mendaftarkan diri dan mengikuti program bank sampah ini. Jadi masih banyak room of improvement dan bagaimana kita mendorong ini betul-betul menjadi lebih baik lagi. Oke, lalu sejauh ini Mas, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sampah menjadi lebih baik? Nomor 1, peran pemerintah kan regulator. Mereka kan sudah mengeluarkan kebijakan namanya Jakstranas, kebijakan strategi nasional. Bagaimana Indonesia di tahun 2025 bisa mengelola sampah 100%, 30% berkurang di sumber, 70% ditangani. Nah, ini terus didorong dengan berbagai regulasi yang lainnya. Ada peraturan Menteri LHK dan lain-lain. Nah, intinya tugas pemerintah adalah membangun ekosistem yang kondusif. 1, bagaimana aturan tadi bukan cuma di atas kertas, tetapi ada penegakan hukumnya. Itu yang paling penting di Indonesia. Penegakan hukumnya harus dijalankan dengan baik. Yang kedua, pemerintah harus jelas membangun kemitraan. Bagaimana peran-peran swasta dan pelaku persampahan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Misalkan ada investor mau invest di persampahan, itu lebih rumit dibanding investor mau invest restoran, hotel gitu ya. Jadi ini harus ada kejelasan. Ketiga, pemerintah harus membangun mekanisme pembiayaan yang tepat dan berkeadilan. Siapa yang menghasilkan sampah, wajib bayarnya layak berbasis volume. Jadi kalau volumenya banyak, bayar retribusi banyak. Kalau dia ngompos di rumah, sampahnya volumenya sedikit, bayar retribusinya sedikit. Jadinya adil. Oke, baik. Lalu terakhir Mas, himbauan Anda untuk masyarakat dalam mengelola sampah rumahan baik medis maupun non-medis saat pandemi ini, Mas? Ya, yang pertama tugas masyarakat adalah 1, kurangi. Kalau bisa tidak menghasilkan sampah, jangan menghasilkan sampah. Bawa botol sendiri pada saat mau cari tempat minum dan lain-lain gitu ya. Banyak sekali praktek-praktek green living, gaya hidup ramah lingkungan.
Kedua, pakai ulang. Kalau kemudian menghasilkan sampah, pikirkan bisa dipakai untuk apa lagi. Ketiga, kalau udah nggak bisa dipakai lagi, itu kita harus pilah sampah dengan jelas. Sampahnya dipilah, kemudian sampahnya itu bisa kita daur ulang dengan mitra-mitra daur ulang, salah satunya melalui bank sampah tadi. Gitu ya. Jadi perannya masyarakat adalah memahami isu persampahan, berperan, dan terakhir, kalau teman-teman menghasilkan sampah, mohon bayar retribusi sampah secara layak. Kalau naik 1.000, jangan marahin Pak RT, Pak RW-nya. Karena ngurus sampah itu tidak mudah dan tidak murah. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya Mas Sano selaku founder dan CEO dari Waste for Change untuk Nusantara Petang hari ini, Mas. Makasih Mbak Nindita, semoga Nusantara TV makin maju.